Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atal Aisyah Indaka, mahasiswi Prodi Manajemen Reka dari STIIS Anggana Garut dengan NPM 211100010. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Jadwal Master Produksi atau Master Production Schedule untuk memenuhi tugas rekaman mata kuliah Manajemen Operasional. Bagian pertama, pendahuluan. Jadwal Master Produksi atau Master Production Schedule adalah jadwal penyelesaian barang akhir yang direncanakan. Jadwal master produksi menyatakan persyaratan untuk setiap item akhir berdasarkan tanggal dan kuantitas. Jadwal produksi utama juga disebut master dari semua jadwal. Jadwal master produksi memberikan informasi yang diperlukan untuk produksi, perencanaan, pembelian, dan manajemen puncak untuk merencanakan dan mengendalikan operasi manufaktur. Penjadwalan produksi utama menyeimbangkan permintaan dengan pasokan. Ini berarti memuaskan pelanggan dalam batasan pabrik dan basis pemasok. Ini dilakukan dengan cara yang paling ekonomis, efisien, produktif, dan menguntungkan. Berikut adalah tujuan dari jadwal master produksi, antara lain yang pertama adalah untuk mengatur tanggal jatuh tempo untuk ketersediaan item akhir, dan yang kedua untuk memberikan informasi mengenai sumber daya dan bahan yang diperlukan untuk mendukung rencana agregat. Bagian kedua yaitu proses jadwal master produksi. Berikut ini adalah masukan yang diperlukan untuk menggambar jadwal master produksi. Antara lain, yang pertama rencana produksi pada rencana agregat, yang kedua perkiraan, yang ketiga pesanan dari pelanggan, yang keempat permintaan independen tambahan, yang kelima sumber daya tersedia, yang keenam tingkat persediaan, dan yang ketujuh batasan kapasitas. Teknik yang digunakan untuk penjadwalan produksi master bergantung pada prioritas kompetitif perusahaan, yaitu yang pertama, MPS untuk Make to Stock Strategy. Ini memiliki 3 bagian. Yang pertama ada jadwal master, yang kedua ada permintaan aktual, dan yang ketiga tersedia untuk dijanjikan. Yang kedua adalah MPS untuk Strategy Assemble to Order. Perusahaan menggunakan strategi komponen utama Assemble to Order yang menjadwalkan komponen atau rakitan untuk memanfaatkan kesamaan suku cadang untuk berbagai item akhir orang tua. Lalu ada jadwal uji coba. MPS ditinjau atau diperbarui mingguan untuk memastikan bauran produk yang tepat dijadwalkan untuk produksi, terutama untuk minggu atau periode yang akan memasuki pagar waktu. Lalu, pagar waktu adalah rangkaian interval waktu yang menentukan jenis perubahan pesanan yang diperbolehkan. Dibagi menjadi 2, yaitu pagar waktu permintaan dan perencanaan waktu pagar. Bagian ketiga yaitu penjadwalan operasi. Penjadwalan operasi merupakan bagian penting dari manajemen produksi atau sistem operasi. Fungsi penjadwalan operasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pastikan pemanfaatan maksimal pabrik dengan biaya minimum. Yang kedua, pastikan kebutuhan tenaga kerja optimal dan merata, tidak ada puncak dan lembah. Yang ketiga, tetap mengikuti perkembangan perekrutan, pemecatan, pengurangan, liburan, cuti, dan lain sebagainya dari angkatan kerja, dan seterusnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan atau kekurangan dalam intonasi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.